Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Kita memasuki khataman Python, yang mana buku yang kita khatamkan, ingat, judulnya adalah Introduction to Programming Using Python. Ya, yang mana buku ini karangan dari Daniel Yeliang. Ya, ada kurang lebih 582 halaman, dan hari ini di episode yang ke-40, ya, 40. Jadi kemarin adalah 39, ya, ke-40 itu kita sudah memasuki halaman 287. Baik, kita lanjutkan sekarang. Subbab 9.7 case study loan calculator. Baik, 9.7 studi kasus kalkulator pinjaman. Wah, ini loan ya, pinjaman. Listing 2.8 developed a console-based program for computing loan. This section developed a GUI application for computing loan payments, as shown in figure 9.12a. Listing 2.8 telah mengembangkan program berbasis konsol untuk menghitung pinjaman, aplikasi loan ya. Bagian ini mengembangkan aplikasi GUI untuk menghitung pembayaran pinjaman, seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.12a. Oke. Jadi nanti tinggal masukkan annual interest rate, 4,5 ini semuanya, maka nanti ditata ya. Developing a GUI application involves designing the user interface and writing the code to process the event. Here are the major step in writing the program. Jadi mengembangkan aplikasi GUI melibatkan perancangan antar muka pengguna dan penulisan kode untuk memproses peristiwa. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam menulis program. Yang pertama adalah design the user interface UI ya, by drawing a sketch shown in figure 9.12b. The UI consists of labels, text, entry box, and a button. You can use the grid manager to position them in the window. Jadi desain antar muka pengguna yaitu UI dengan menggambar sketsa seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.12b. UI terdiri dari label, kotak, entry, dan tombol. Anda dapat menggunakan grid manager untuk memposisikan di jendela, ada tata letaknya. Yang kedua adalah proses the event. When the button is clicked, the program invokes a callback function to obtain the user input for the interest rate, number of years, and loan amount from the text entries. Compute the monthly and total payment and display the values in the labels. Jadi yang kedua proses peristiwa. Ketika memproses sebuah kejadian ya, ketika tombol diklik ya, program memanggil fungsi callback untuk memperoleh input dari pengguna yang berupa suku bunga, jumlah tahun, dan jumlah pinjaman dari entry teks ya. Dan juga menghitung pembayaran bulanan dan total ya, dan menampilkannya nilai itu di dalam sebuah label. Listing 9.11 shows the complete program. Jadi listing 9.11 menunjukkan program lengkapnya. Ini ya, listing 9.11 loancalculator.py. Ya, ini silahkan nanti diketik, lumayan panjang ini, tapi nggak apa-apa, latihan ya, latihan untuk kita ketikkan seperti ini. Nah, apa yang terjadi di program ini? Yaitu the program creates the user interface with labels, entries, and a button placed in the window using the grid manager. Line 8 until 39. The command option for the button is set to the compute payment method. Line 38. When the compute payment button is clicked, its method is invoked, which obtains the user input for the annual interest rate, years for the loan, and loan amount to calculate the monthly payment and total payment. Lines 43 until 51. Program ini membuat antarmuka pengguna dengan label, entry, dan tombol yang ditempatkan di jendela menggunakan grid manager ya, manager grid, tata kelola menggunakan grid. Opsi komen untuk tombol diatur ke menu compute payment, dan ketika tombol hitung pembayaran diklik, maka metodenya compute payment ya, compute payment button diklik, maka metodenya dipanggil ya, yang mana memperoleh input pengguna untuk suku bunga tahunan,
tahun untuk pinjaman dan jumlah pinjaman untuk menghitung pembayaran bulanan dan pembayaran total. Oke, baris 43 sampai 51. Oke, kita masuk ke subbab berikutnya yaitu displaying image 9.x ya, menampilkan gambar. To create an image, use the photo image class as follows. Foto sama dengan foto image, file sama dengan image file name. The image file must be in GIF format. You can use a conversion utility to convert image file in other format into GIF format. Listing 9.12 shows you how to add image to label button, check button, and radio button. You can also use the create image method to display an image in a canvas as shown in figure 9.13. Untuk membuat gambar, gunakan kelas foto image sebagai berikut, yaitu foto sama dengan foto image, file sama dengan image file, ya kan? File gambar harus dalam format GIF. Anda dapat menggunakan utilitas konversi untuk mengkonversi file gambar dalam format lain menjadi format GIF. Listing 9.12 itu menunjukkan cara menambahkan gambar ke label, tombol, check button, dan radio button. Anda juga dapat menggunakan metode create image untuk menampilkan gambar di kanvas seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.13. Oke, ini ada listing 9.12 image demo.py ya. Menggunakan foto image objek ini. Gambar-gambarnya, kemudian ini frame-nya, kanvasnya, kemudian ini ada frame 2 ya. Maka bentuknya seperti ini. Oke, ya seperti gambar 9.13 ini. Oke, kita lanjutkan. The program place image files in the image folder in the current program directory. Then create photo image object for several image in line 9 to 16. 16 ya. This object are used in widget. The image is a property in label button, check button, and radio button. Line 21 and 31 until 36. Image is not a property for canvas, but you can use the create image method to display an image on the canvas. Line 23. In fact, you can display multiple images in one canvas. Program ini menampilkan file gambar di folder image dalam direktori program saat ini. Kemudian membuat objek foto image untuk beberapa gambar di baris 9-16. Objek ini digunakan dalam widget. Image adalah properti di label, button, check button, dan radio button. Baris 21 dan 31-36. Image bukan properti untuk kanvas, tetapi Anda dapat menggunakan metode create image untuk menampilkan gambar di kanvas. Baris 23. Faktanya Anda dapat menampilkan beberapa gambar dalam satu kanvas. Oke, ya, apa ini? Oke, 9.9 menus ya. Menu bab 9.9 bab menu. Tekinter provide a comprehensive solution for building graphical user interfaces. This section introduce menus, pop-up menus, and toolbars. Menus make selection easier and are widely used in Windows. You can use the menu class to create a menu bar and a menu, and use the add command method to add item to the menu. Listing 9.13 shows you how to create the menus shown in figure 9.14. Baik, program ini membuat menu ya. Program ini membuat menu bar. Saya ini deh. Tekinter menyediakan solusi lengkap untuk membangun antarmuka pengguna grafis. Ya, bagian ini memperkenalkan menu pop-up dan toolbar. Menu mempermudahkan pemilihan dan banyak digunakan di dalam jendela. Anda dapat menggunakan kelas menu untuk membuat menu bar dan menu, dan menggunakan metode add command untuk menambahkan item ke menu. Listing 9.13 menunjukkan kepada Anda cara membuat menu yang ditampilkan pada gambar 9.14 ya, listingnya ini. Oke, ada menu bar, ini memasang menu, kita buat menu ya. Nah, contohnya gambarnya kayak nah, menu yang di operation add, subtract, multiply, divide ya. Ini dibuat seperti ini. Oke. The program, kita akan jelaskan ya. The program create a menu bar in line
9. And the menu bar is added to the window. To display the menu, use the config method to add the menu bar for the container line 10. To create a menu inside a menu bar, use a menu bar as the parent container line 13. And invoke the menu bar add cascade method to set the menu label line 14. You can then use the add command method to add item to the menu lines for 15 until 23. Note the tier of is set to nil, which specifies that the menu cannot be moved out the window. If this option is not set, the menu can be moved out of the window as shown in figure 9.14c. Program ini membuat menu bar pada baris 9 dan menu bar ditambahkan ke jendela. Untuk menampilkan menu, gunakan metode config ya, metode config untuk menambahkan menu bar ke kontainer ya, baris 10. Untuk membuat menu di dalam menu bar, gunakan menu bar sebagai kontainer induk baris 13 dan panggil menu add cascade menu bar untuk mengatur label menu baris 14. Anda kemudian dapat menggunakan metode add command untuk menambahkan item ke menu baris 15 sampai 23. Perhatikan bahwa tier of diatur ke 0 yang menentukan bahwa menu tidak dapat dipindahkan keluar dari jendela. Jika opsi ini tidak diatur, maka menu dapat dipindahkan keluar jendela seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.14c. The program created another menu named exit lines 26 until 27 and add the quit menu item to it. Programnya membuat menu lain bernama exit baris 26 sampai 27 dan menambahkan item menu quit di dalamnya baris 28. The program creates a frame named frame line 31 until 32 and uses it to hold toolbar button. The toolbar button are button with image which are created by using the photo image class line 35 until 13a. The command for each button specifies a callback function to be invoked when a toolbar button is clicked lines 40 until 47 ya. Jadi program ini membuat frame bernama frame 0 baris 3132 dan menggunakannya untuk menampung tombol toolbar. Tombol toolbar adalah tombol dengan gambar yang dibuat menggunakan kelas foto image baris 35-38. Perintah untuk setiap tombol menentukan fungsi callback yang akan dipanggil ketika tombol toolbar diklik baris 40 sampai 47. The program creates a frame named frame 1 line 50 until 51 and uses it to hold labels and entry for number. Variable V1, V2, and V3 being the entries. Line 53, 57, and 61. The program creates a frame named frame 2, line 66, 67, and use it to hold for button for performing add, subtract, multiply, and divide. The add button, add menu item, and add toolbar button have the same callback function add. Line 79 until 80, which is invoked when any one of them, the button, menu item, or toolbar button is clicked. Ya, program ini membuat frame ya, sebuah frame yang bernama frame 0 baris 3132 dan menggunakannya untuk menampung tombol toolbar. Tombol toolbar adalah tombol dengan gambar yang dibuat menggunakan kelas photo image. Ya, baris 3538, perintah untuk setiap tombol menentukan fungsi callback yang akan dipanggil ketika tombol toolbar diklik. Program ini membuat frame bernama frame 1 baris 5051 dan menggunakannya untuk menampung label dan entry untuk angka variabel V1, V2, V3 mengikat entry baris 53, 57, dan 61. Program ini membuat frame bernama frame 2 baris 6667 dan menggunakannya untuk menampung 4 tombol untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tombol tambah, item menu tambah, dan tombol bar alat tambah memiliki fungsi callback yang sama, yaitu add baris 79 sampai 80 yang dipanggil ketika salah satu dari tombol, item menu, atau tombol bar alat itu diklik. Ya. Baik, lanjut ke 9.10. 9.10 pop-up menu, yaitu menu pop-up. Creating a pop-up menu is similar to creating a regular menu. First, you create an instance of menu and then you can add item to it.
Finally, you pin a widget with an event to pop up the menu. The example in listing 9.14 uses pop-up menu command to select a shape to be displayed in a canvas as shown in figure 9.15. Oke. Membuat menu pop-up mirip dengan membuat menu biasa. Pertama, Anda membuat instansi dari menu, lalu Anda dapat menambahkan item ke dalamnya. Terakhir, Anda mengikat widget dengan event untuk memunculkan menu. Contoh pada listing 9.14, ini menggunakan perintah menu pop-up untuk memilih bentuk yang akan ditampilkan di kanvas seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.15. Ya, listingnya ini pop-up menu demo ya, banyak di sini. Ada membuat menu dulu ya. Ada kanvasnya juga dipasang. Dan ini ada beberapa fungsi 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Ada 5 fungsi metode ya. Oke, kita lanjutkan. Ini gambarnya ya. Diklik di sini dia akan bisa keluar di sini menu. Oke. Ketika kita pilih gambarnya gini. The program create a menu to hold menu item line 9 until 17. A canvas is created to display the shapes. The menu items use callback function to instruct the canvas to draw shapes. Di program ini membuat menu untuk menampung item menu baris 9 sampai 17. Canvas dibuat untuk menampilkan bentuk. Item menu menggunakan fungsi callback untuk menginstruksikan canvas menggambar bentuk. Biasanya, nah ini kan kita lihat. Customarily, biasanya you display a pop-up menu by pointing to a widget and clicking the right mouse button. The program pins the right mouse button click with the pop-up callback function on the canvas, line 25. When you click the right mouse button, the pop-up callback function is invoked, with displaying the menu at the location where the mouse is clicked. Jadi biasanya Anda menampilkan menu pop-up itu dengan menunjuk ke widget dan mengklik tombol mouse kanan. Program ini mengikat klik tombol mouse kanan dengan fungsi callback pop-up ya pada kanvas baris 25. Saat Anda mengklik tombol mouse kanan, fungsi callback pop-up dipanggil yang menampilkan menu di lokasi tempat mouse diklik. Baik. Lanjut sekarang kita ke 9.11, mouse key event and binding. Jadi mouse kemudian kunci kejadian dan juga binding. Ya, apa itu nanti kita lihat. The preceding example uses the widget pin method to pin a mouse event with a callback handler by using the syntax widget.pin event handler ya. Contoh sebelumnya menggunakan metode pin milik widget untuk mengaitkan peristiwa mouse dengan penanganan callback menggunakan sintaks yaitu widget.pin event, handler ya. Jika if a matching event occur, the handler is invoked. In the preceding example, the event is button 3 and the handler function is pop up. The event is a standard Tkinter object which is automatically created when an event occurs. Every handler has an event as its argument. The following example define the handler using the event as the argument. Def pop up event menu.post event.xroot event.yroot ya. Jika peristiwa yang cocok terjadi, handler akan dipanggil. Dalam contoh sebelumnya, ya, sebuah matching event terjadi, sebuah kejadian. Jadi ada di mana handler itu dipanggil ya. Dalam contoh sebelumnya, peristiwanya adalah button tree dan fungsi handlernya adalah pop up. Peristiwa tersebut adalah objek Tkinter standar yang dibuat secara otomatis saat peristiwa terjadi. Ketika handler memiliki peristiwa sebagai argumennya, contoh berikut mendefinisikan handler menggunakan peristiwa sebagai argumen. Jadi menu post, event extrude, jadi namanya pop up ya. The event object has a number of properties describing the event pertaining to the event. For example, for a mouse event, the event object uses the x, y properties to capture the current mouse location in pixel. Tabel 9.2 lists some commonly used event and table 9.3 lists some event properties. The program in listing 9.15 processes mouse and key event. It displays the window as shown in figure 9.16a. The mouse and key event are processed and the processing information is displayed in the command window as shown in figure 9.16b. Ya. Baik, kita lanjutkan ya.
Objek peristiwa memiliki sejumlah properti yang menjelaskan peristiwa terkait dengan peristiwa tersebut. Misalnya untuk peristiwa MOS, objek peristiwa menggunakan properti X, Y untuk menangkap lokasi MOS saat ini dalam pixel. Tabel 9.2 mencantumkan beberapa peristiwa yang umum digunakan, dan tabel 9.3 mencantumkan beberapa properti peristiwa. Program di listing 9.15 memproses peristiwa MOS dan keyboard. Ini akan menampilkan jendela seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.16a. Peristiwa mouse dan keyboard diproses dan informasi pemrosesan ditampilkan di jendela komen seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.16b. Ya, ini ya tabelnya ya. Ada BI motion, button I ya, button release, double button, enter key leave, return, shift E, triple button I ya. Kemudian kalau event propertinya ada car, key code, key sim, num, widget, xng, xroot, yroot, dan seperti itu event properties. Baik, ini sekarang kita masuk listing 9.15 mouse key event demo.py. Ya, dia ada konstruktornya dulu, fungsi konstruktor ya, namanya kelas mouse key event demo. Kemudian ada fungsi proses mouse event, ada proses key event ya, baru nanti dimunculkan di sini. Nah, ini 9.16a kosong, kemudian the process mouse and key event ketika kita klik di mouse dan keyboard ya. Baik, the program ya. The program creating a canvas line 7 and being a mouse event button 1 with the callback function process mouse event line 11 on the canvas. Nothing is drawn on the canvas, so it is blank as shown in figure 9.16a. When the left mouse button is clicked on the canvas, an event is created. The process mouse event is invoked to process an event that displays the mouse pointer location on the canvas, line 20 on the screen, line 21, and which mouse button is clicked, line 22. Program ini membuat canvas baris 7 dan mengaitkan peristiwa mouse button 1 dengan fungsi callback proses mouse event baris 11 pada canvas. Tidak ada yang digambar di canvas. Jadi ini kosong seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.16a. Saat tombol kiri mouse diklik pada canvas, peristiwa dibuat. Proses mouse event dipanggil untuk memproses peristiwa yang menampilkan lokasi penunjuk mouse di canvas. Baris 20. Di layar baris 21 dan tombol mouse mana yang diklik baris 22. The canvas widget is alone the source for the key event. The program bin a key event with a callback function. Process key event on the canvas, line 14, and set the focus on the canvas so that the canvas will receive input from the keyboard, line 15. Yeah. Listing 9.16, display a circle on the canvas. The circle radius is increased with a left mouse click and decreased with a right mouse click as shown in figure 9.17. Oke, ini ya. Jadi nanti ini ceritanya ada 3 increase circle, ada decrease circle. Jadi klik kanan, klik kiri. Jika diklik kanan dia berkurang, kalau dia klik kiri dia berkurang, kalau klik kanan dia akan bertambah. Oke, lanjut. The program creates a canvas line 9 and display a circle on the canvas with an initial radius of 50 ya, line 5 and 12 until 40. 14 ya. The canvas is bound to a mouse event button 1 with the handler increase circle line 17 and to a mouse event button 3 with the handler decrease circle line 18. When the left mouse button is pressed, the increase circle function is invoked to increase the radius line 24, 25 and redisplay the circle line 26 until 28. When the right mouse button is pressed, the decrease circle function is invoked to decrease in radius line 32, 33 and redisplay the circle line 34 until 36. Program ini membuat kanvas baris 9 dan menampilkan lingkaran pada kanvas dengan radius awal 50, baris 5 dan 12, 14. Kanvas dikaitkan ke peristiwa mouse, yaitu button 1. Ya, ini ya, button 1. Dengan handler increase circle. Dan ke peristiwa mouse button 3 dengan handler decrease circle. Ya, oke. Ketika saat tombol kiri mouse ini ditekan, ya, maka fungsi apa ini?
increase circle ya, itu akan dipanggil untuk memperbesar radius baris 25 sampai 24 sampai 25 dan menampilkan ulang lingkaran baris 26, 28 saat tombol kanan mouse ditekan. Fungsi decrease circle dipanggil untuk memperkecil radius. Jadi saat tombol kanan mouse ditekan, fungsi decrease circle dipanggil untuk memperkecil radius baris 32 sampai 33 dan menampilkan ulang lingkaran baris 34 sampai 3. Ya, gambarnya seperti ini. Oke, ketika klik kanan maka diperbesar. Saat tombol kanan mouse ditekan, klik kanan maka dikecil ya. Kalau diklik kiri diperbesar. Baik, teman-teman Python Mania, ya sementara di episode yang ke-40 ini kita akhiri dulu sementara di sampai 9.11 ya. Maka nanti kita akan lanjutkan di episode 41 yaitu tentang animation sudah 9.12 sampai nanti berakhir. Ya, masih ada dimension, scroll bar, standar, dialog box. Oke, teman-teman tetap semangat belajar Python. Khataman Python hanya ada di Klinik Python ID ya. Teman-teman kalau mau belajar di situ, kita akan selesaikan nanti setiap buku selesai khatam ya. Kita akan sampai khatam di sini semuanya. Baik, insya Allah bermanfaat hari ini. Dan juga ingat bahwa Python itu adalah bahasa pemrograman yang mudah, simple dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.